Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Hafuzah dengan NIM 21104090028. Saya mahasiswi semester 2 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Simak dengan baik ya videonya. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan saat ini, salah satunya adalah dengan melakukan pembenahan pada sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang banyak menuai permasalahan, mulai dari berbagai kekeliruan seperti kurang efisiensinya sistem yang dipakai, mekanisme yang tidak transparan, serta maraknya tindak kecurangan yang terjadi. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB adalah salah satu mekanisme dari penyelenggaraan sistem pendidikan yang dilakukan saat menjelang tahun ajaran baru, di mana terjadinya penyeleksian calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang sistem zonasi. Di Indonesia masih sangat jelas dan nyata adanya kesenjangan mutu pendidikan hampir di setiap daerah. Salah satu upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan diaplikasikannya sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru tahun 2018. Istilah zonasi mulai digunakan pada tahun 2018 dalam penataan sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederhana. Manfaat sistem zonasi. Sistem zonasi bermanfaat untuk melakukan percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan sebagai suatu sinergi dan integrasi pelayanan pembangunan pendidikan, mengelola sistem pembangunan pendidikan yang terintegrasi secara vertikal mulai dari satuan pendidikan desa atau kelurahan, kecamatan atau distrik, kabupaten atau kota, provinsi, dan tingkat nasional. Selanjutnya kita masuk pada pro dan kontra sistem zonasi. Pihak yang pro fokus kepada keuntungan-keuntungan atau manfaat dari sistem zonasi, yaitu terciptanya pemerataan akses layanan dan kualitas pendidikan yang lebih baik. Sekolah semakin berkembang dan maju karena mendapatkan input siswa yang lebih beragam, begitu juga dengan kapasitas gurunya. Berbeda dengan pihak yang kontra. Pihak yang kontra fokus pada kekurangan dari implementasi sistem zonasi yang kurang optimal. Kekurangan tersebut berupa kesiapan sekolah-sekolah di daerah seperti sarana dan prasarana, serta kualitas pendidik yang belum setara, masalah kebijakan jalur prestasi yang dianggap belum mewadahi kebutuhan di lapangan, masalah penentuan jarak sekolah dan tempat tinggal.
Masuk kepada materi yang terakhir, yaitu solusi sistem zonasi. Solusi untuk menjawab tantangan tersebut diantaranya: pertama, menerjemahkan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan kondisi lokasi dari penerapan sistem zonasi. Kedua, mengkomunikasikan kebijakan zonasi secara akurat, terutama kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengapresiasi dan turut berpartisipasi mensukseskan program ini. Ketiga, pemantauan dan evaluasi secara berkala dan komprehensif yang melibatkan partisipasi masyarakat agar dapat mengidentifikasi hal-hal yang perlu dibangun atau diperbaiki dari sistem zonasi. Dari hasil kajian yang dilakukan, berbagai evaluasi yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah guna optimalisasi program yang lebih baik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.